Baik, selamat datang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Nauri Ardila dalam acara Learning Journal. Di sini saya akan membahas mengenal komputer asisten reporting, jurnalisme data, dan jurnalisme sains, manajemen produksi, serta departemen produksi pada divisi pemberitaan. Selanjutnya yaitu pengertian komputer asisten reporting. Computer Assisted Reporting atau CAR adalah suatu metode jurnalisme investigasi yang menggunakan komputer dan teknologi informasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data dalam rangka mendukung proses jurnalisme. Dalam konteks ini, computer assisted berarti bahwa teknologi digunakan untuk memberdayakan jurnalis dengan alat dan teknik analisis data yang canggih. Selanjutnya yaitu perkembangan jurnalisme data. Pada tahun 2000-an, terminologi jurnalisme data mulai berkembang untuk merujuk proses liputan berita berdasarkan statistik. Data inilah yang kemudian disajikan ke audiens melalui beragam bentuk seperti infografik, gambar, teks, video, peta, atau bentuk apapun yang sesuai dengan narasi data. Panjangnya sejarah penggunaan data dalam karya jurnalistik ini membuat sejumlah pakar menganggap tidak ada kebaruan praktik dari jurnalisme data kecuali dalam visualisasi. Selanjutnya yaitu jurnalisme data di media online. Praktik jurnalisme data awalnya tidak diadopsi oleh media-media daring atau online. Di Indonesia, jurnalisme data dianggap bertentangan dengan ruh jurnalisme daring yang mengedepankan kecepatan, padahal proses pengumpulan dan analisis data membutuhkan waktu yang lebih lama. Alhasil, keduanya pun bentrok. Selanjutnya yaitu tahapan jurnalisme data. Yang pertama, pengumpulan data. Data primer yang dikumpulkan langsung oleh tim redaksi serta data sekunder yang didapatkan dari pihak ketiga yang telah menyediakan data untuk diolah. Yang kedua, pembersihan data. Proses cleaning bertujuan agar data menjadi format yang dapat dipertukarkan, sehingga data dapat digunakan oleh siapa saja. Penyaringan informasi juga bertujuan untuk menemukan pola dan animasi yang tersembunyi di balik data-data. Selanjutnya yaitu analisis data. Selanjutnya yaitu penyesuaian konteks. Proses menentukan sudut pandang yang sesuai dengan hasil data yang telah didapatkan. Selanjutnya yaitu pengurangan dan penggabungan. Proses mengurangi jumlah informasi yang ada dalam suatu data didapatkan mengambil bagian dari data lain untuk melengkapi informasi yang ada. Selanjutnya yaitu yang terakhir, penyajian data. Proses penting bagaimana data yang telah dikumpulkan dapat divisualisasikan secara menarik dan mudah dimengerti oleh pembaca. Materi selanjutnya yaitu jurnalisme sains. Jurnalisme sains membahas manusia yang terlibat di dalamnya, sehingga dalam menulis dibutuhkan emosi yang memberikan jiwa. Jurnalisme sains dan metode penyelidikan ilmiah semakin sering digunakan dalam liputan investigasi. Penerapan sains dalam jurnalisme investigasi melibatkan penambangan data dan penggunaan citra satelit. Selanjutnya itu jurnalis sains harus melakukan penyelidikan independen dan tetap setia kepada publik. Selanjutnya yaitu sejarah jurnalisme sains. Mengenai jurnalisme sains kontemporer, ada beberapa penyesuaian dan perkembangan yang telah dilakukan di awal. Nelkin pada tahun 1987 dalam jurnal yang ditulisnya Culture of Science Journalism menyebutkan diantaranya adalah normal objektivitas dan cita-cita profesional. Sejarah jurnalisme sains di Indonesia. SISJ adalah bagian dari jaringan sains dunia, The World Federation of Science.
WFSJ mengkoordinasikan sebuah proyek pelatihan yang diberi nama Science Journalist Cooperation. Proyek ini bertujuan untuk memajukan jurnalisme sains di negara-negara berkembang dan menghasilkan rendah hingga menengah pelatihan atau mentoring dibagi menjadi 3 fase. 2 fase pertama SGCOOP di tahun 2006 sampai 2009. SGCOP 2 pada tahun 2010 sampai 2013, serta fase ketiga atau SGCOP Asia di tahun 2013 dan 2014. Indonesia masuk ke dalam fase ketiga atau SGSOOP Asia bersamaan dengan jurnalis asal Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Filipina. Jurnalis sains berpengalaman akan melatih para mentee. Pengertian manajemen produksi. Manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Perusahaan akan dapat berhasil baik jika manajemen diterapkan dengan baik. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna, hasil guna semua potensi yang dimiliki. Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan. Departemen pemberitaan. Yang pertama yaitu pemimpin redaksi, kemudian produser, kemudian reporter, kemudian kameramen, kemudian presenter, dan editor. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Saya Nauri Ardila, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.